Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ngopsik, ngobrol asik seputar KKN. Kali ini dengan saya Cak Rapli dan teman saya. Dan saya Bli Depan. Kami di sini ingin membahas seputar KKN dari kelompok MMK berapa, Mbak? Dari kelompok MMK 2 ya di dusun Biting. Dusun Biting, bisa? Kedungwoto. Kita lagi ada di Dusun Biting. Nah, ini kita perkenalkan dulu narasumbernya dari koordinator kelompok KKN MMK 2 ya? Langsung, ya. Silakan diperkenalkan dirinya. Nggak apa-apa, santai. Ya, halo, nama aku Dinar. Aku koordinator kelompok 2 MMK Gizi ya. Karena MMK itu ada 2 Mas, Gizi sama yang lain itu beda. Oh, Jadi beda. kelompok MMK 2 sendiri ada, ini MMK Gizi ada kelompoknya tersendiri. Jadi kelompok 2 itu ada 2 di MMK. Oh, Sekedar info ya, MMK itu singkatan dari Mandiri Misi Khusus. Iya. Mandiri Misi Khusus dan MIT itu ada Mandiri Inisiatif Terprogram. Jadi memang pada dasarnya berbeda. Oh ya, kita juga lupa minta orang. Namanya siapa, Mas? Dilupain nggak apa-apa. Kalau udah kenal. Beda kenal kan? Oh, kenalan. Nama saya Pasya. Namanya Pasya ya? Saya Pasya. Pasya umum. Sebagai anggota aja. Nah, Kenapa sebagai nggak Mas yang jadi koor? Lah, enggak lah Mas. Awalnya kenapa bisa, maaf ya, bukan budaya patriarki, cuman kenapa perempuan yang jadi koornya gitu? Apa ya? Dia pintar ngomong, public speaking-nya pintar. Public speaking. Iya, public speaking. kalau di MIT itu Kelihatan. ada apa? Program kerja mengenai kesetaraan gender. Iya. Oh, kalau di kelompok kita ini sudah terlaksana berarti. Tapi sayangnya kalau kita laki-laki itu saya sendiri dari kelompok 19 terutama. Nah, langsung saja saya ingin bertanya ke Mbak Dinar ya, Mbak Dinar mengenai bagaimana sih kelompok kalian ini ber-KKN di sini. KKN kan hubungannya dengan masyarakat kan. Berarti gimana sih kegiatan-kegiatan kalian di sini itu apa saja? Yang mungkin yang proker unggulannya itu apa? Silakan. Nah, dari awal dulu ya. Ya. Karena kalau teman-teman tahu MMK kan misi khusus. Nah, dari Gizi ini sendiri misinya itu penanggulangan stunting. Nah, di sini kemarin kita kan ditempatin di desa ini dengan catatan bahwa di desa ini stuntingnya prevalensinya tinggi. Nah, padahal waktu kita sampai di sini, pas kita awal ke sini ketemu sama bidan desa, sama Pak Kades, ternyata hal itu kurang benar. Dan kami awalnya melakukan pendataan ulang ya Mas Pasya. Iya. Ya, jadi kelompok 2 ini meliputi Dusun Biting, Kedungwoto, dan Watu Lawang. Awal-awal kita di sini, seminggu awal kita melakukan pendataan dulu nih Mas. Oh, di dusun ini berapa, sini berapa, sana berapa. Terus kita analisis masalahnya. Oh iya, maaf. Iya. Nggak apa-apa, santai. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Jadi grogi. Jangan Nah, grogi. pendataan balita, ibu balita sama ibu hamil. Nah, karena balita sendiri kan dia yang stunting tuh dari 0 sampai berapa Ya, gitu sampai. kan. Nah, kalau mungkin mas-mas belum tahu, nanti kalau punya istri biar tahu. Oh, KMS itu apa? Wah, ini ya Perlu, sangat itu menarik perlu. ini. Itu perlu. Karena Berumah dia- tangga sangat perlu. Ilmu untuk Pengetahuan calon stunting. suami itu. Iya, jadi kan kita data balita, ibu hamil, dan Bu Pelita. ibu balita. Ibu hamil itu kita ambil nilainya, apakah ibunya KEK atau enggak, atau terus untuk balitanya dia KMS-nya grafiknya naik atau turun. Jelasin kamu itu apa? KMS itu buku. Kalau bapak-bapak, mas-mas tahu biasanya adiknya kalau posyandu bawa buku yang pink itu loh. Oh ya, Kayak buku SPP. Buku SPP. Iya, iya. Dulu tempat saya Yesus. Ada itu ada. Nah iya itu ada itu. Nah nanti di situ tuh ada grafiknya, setiap kali ada timbangan tuh tiap bulan dicatat. Nah tiap bulan itu misal bulan ini dia harus naik 800 gram. Nah pas timbang sekarang sama kemarin apakah dia naik atau enggak? Nah itu biasanya grafiknya turun, dan bila grafiknya turun melebihi garis ambang merah itu bisa dikatakan anaknya stunting. Ada kategorinya masing-masing. Nanti di rumah dibuka ya. Ya, ya. Wah, ini menarik sekali. KKN MMK Prodi Gizi ya. Iya. Jadi karena program intinya itu mengenai stunting, jadi dari Prodi Gizi pun sudah ada dasar-dasarnya yang apa menjelaskan mengenai stunting ya tadi. Nah, di situ berarti kan program kalian kan mendasar gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya.
Nah, jadi kan awalnya kan kita ngambil data tuh, terus dianalisis karena emang broker kita yang awal, kita berangkat ke sini kita udah punya broker tuh. Ya. Tapi sampai sini ternyata oh beda. Terus kayak kita mau buat broker tapi nggak bermanfaat di desanya buat apa gitu. Jadi kita kan setelah gali ulang masalahnya, kita analisis, kita telaah, terus kita simpulkan, kita memunculkan beberapa broker. Kalau di gizi itu ada namanya program perencanaan gizi. Jadi analisis masalah, analisis situasi. Nah itu baru kita bisa nentuin broker. Setelah itu selesai, kita istilahnya apa ya, olah lah. Kita olah data, terus kita cetuskan lah broker apa yang sesuai desa sini yang dibutuhin tuh apa. Oke. Barulah muncul broker-broker kita Broker-broker tadi. itu. Oke. Nah, selain stunting tadi itu sebagai program utama, nah apa kelompok kalian tuh ada program-program lain seperti kayak mengajar anak desa, TPQ. anak TPQ, Nah, jelas lah, ada Bang Sofian, ada. ada. Oh, siap. Karena kita dari mana? Wih, Itu udah ciri khas UIN ya. Jadi Haswin apa? harus wajib bisa ngajar ngaji. Ya. Nah, harus ada broker yang kaitannya sama pengajian ya. Nah, di situ ada tantangan nggak? Kan kita dari berbagai latar belakang daerah masing-masing loh. Otomatis kan sebelumnya tuh anggotanya kan kebanyakan ada, kalau misalkan ngajar ngaji kan biasanya itu beroriental daripada pondok gitu kan. Iya. Jadi kelompok mbaknya sendiri itu apakah campuran ada yang anak SMA atau pondok semua gitu? Nah, untuk kelompok kita sendiri, jujur mayoritas non MA. oh, Latar belakangnya non pesantren, tapi dari kami emang divisi agamanya tuh udah bagus lah. Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Nanti kalau mau kenal ada ning pondok juga ada. oh, Iya. jadi sebelum mereka ngajar dari divisi agama udah nyiapin materi. Kan Oh, sebelumnya kita disiapin ngajar ada 2 TPQ di sini. Yang kami ngajar tuh TPQ Gedung Boto sama TPQ Gitu. Gede. Ada 2 dusun ya, karena yang satunya tuh jauh jadi kita nggak ngajar. Nah dari situ pas awal, oh tahu materinya ini. Terus dari agama nyiapin, jadi anak-anak bisa belajar dulu. Berarti bikin kurikulum gitu ya mbak? Enggak sih, lebih tepatnya kayak oh biasanya ngisi apa, kayak lagu-lagu Islami, tepuk Iya, apa, bahan terus kayak ajar. bahasa Nah, Arab, istilahnya bahan yang mau ajar. diajar apa gitu. Oke. Untuk mengajar ngaji ya. Ngajar anak-anak. mengajar anak-anak ngaji Ngajar seperti ngaji. proker-proker mahasiswa KKN UIN yang lain. Pada umumnya Ada seperti umum. itu. Umumnya. Terus ya, kan karena kita melaksanakan KKN. KKN itu kan sebuah pengabdian pada masyarakat. Iya. Nah, hubungan kalian kepada masyarakat di sini tuh gimana? Apakah ada kendala atau Terus Fine-fine bagaimana aja, bagaimana bagus-bagus. cara mbak-mbaknya dan mas-masnya membangun sosialisasi dengan warga di sini? itu kan kalau tadi stunting itu kan, stunting kan itu melibatkan masyarakat. Ya, pastinya. Pasti. Jadi karena di sini mas-mas tahu ya tadi jalannya juga lumayan jauh. Nah, Ya. ini terutama iya jauh. Baik. Ya. Jadi Ya lumayan lah. jadi di sini kami mungkin pendekatannya awal-awal itu memang kami ya susah ya mas Ya, ya. susah. Sosialisasinya susah karena apa? Di sini masih banyak yang non muslim. Oh. Kok Iya. iso? Iya kata Pak Lurah. Cuma Pak Kadus yang muslim. Kata Pak Lurah. Oh. Iya, senenggan perkebunan. Nggak tahu. Nah, nutuin Kalau banyak tempat, muslim di Mas. sini, Iya, nggak sedikit masnya- ya. Iya. Ini masnya nih kurang Masnya sosialisasi kurang nih. sosialisasi. Ini ada untuk kakaknya jangan Tolong ditiru kita nih. andai, Pak. Jangan ditiru. Masnya Enggak, kurang enggak. bersosialisasi. Enggak, maksudnya Saya tahu masih cuma ada beberapa gitu, Oh, ya enggak iya. banyak lah, ada beberapa. Terus kayak Mas Mas tahu sendiri lah, mungkin yang orang Tegal masih tahu kayak NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Ya, ormas. Di sini kentul. Ormas. Nah, enggak, maksudnya di sini kan di dusun ini sendiri kalau Kendal kan mayoritas orang NU, tapi masih banyak yang Muhammadiyah. Kayak di sini awal-awal saya cari teman saya kan Ibnu Babe banyak tuh Kabupaten Ya. Kendal. Ya. Ketua PAC Kecamatan Limbangan juga teman saya. Tapi di sini tuh belum ada gitu. Ternyata setelah kita kaji pendekatannya yang pertama tuh melalui setiap tahlilan ya Mas Masya. Iya. Kan di sini ada rutinan Mas. Iya. Setiap malam Jumat itu. Enggak. Oh, Bisa.
Nggak pasti. Kalau di Biting sini hari Rabu sore habis asar. Oh. Terus kalau ini aslinya ada pengajian sih. Itu pengajiannya bareng ibu-ibu bapak-bapak atau ibu-ibu Ibu-ibu. sendiri, ada bapak-bapak sendiri gitu? Ibu-ibu sendiri. Tapi kalau bapak-bapak kita malah belum pernah nemuin ya. Biasanya malam kalau bapak. Malam. Kalau kita bisa malam maghrib, kalau ibu-ibu habis asar biasanya. Habis asar Oh. gitu. Untuk yang di dusun satunya itu rutin setiap malam Jumat Malam di Jumat. Watu Lawang gitu. Wah, menarik banget nih. Untuk tantangannya sendiri ya itu kayak gimana ya, mau diomongin ya janganlah, itu nggak boleh lah. Oh iya, ya privasi lah. Personal. Personal. Terlalu personal. Iya. No, tapi overall aman. Selama berkegiatan KKN di Aman sini, banget. Aman banget. dibantu sama warga, bersosialisasi sama warga, sukses. Tadi Ya satu lagi mas kakaknya di kota kan? ya, oh Enggak sih. kita Desa bisa. pelosok nggak? Oh, Pelosok nggak? kurang. Kalau pelosok enggak, Kalau kebetulan masih di samping jalan gede. Tak kalian ya enaknya KKN yang di tempat pelosok. Iya, Nah, nah, apa? Kepo nggak? Enggak. Apa Dingin. mas ya? Nggak tahu. Dingin. Kalau setiap ke rumah orang pasti disuruh makan. Iya. Begitu juga dengan kami. Kami Untungnya, setiap sore- untungnya kami juga merasakan Kami itu. Iya. merasakan seperti Setiap itu. pertama diajak makan. Iya. Terutama ketika kita lagi KKN di Magelang itu kan setiap sore kita jalan-jalan. Ya jalan-jalan, kita ketemu anak kecil dipanggil, Mas KKN, Mbak KKN, main sini. Terus pas ketemu ibu pas kita bilang, monggo Bu. Loh, Mampir mas? mampir Mas. Untungnya sekarang. Wah, dari situ perasaan enak pun muncul. Oke. Mungkin terakhir pesan dan kesan selama kalian ber-KKN di Dusun Biting ini gimana? Kesan-kesan suka duka. Suka duka mau Curhat dong apa tuh? Ya pesan kesan pertama dari apa ya? Aman-aman. Pesan kesan buat semuanya yang mau KKN. Ini nanti diupload di mana? YouTube. YouTube. Pribadi ya. Pesan kesan buat yang mau KKN. Pertama nih, cari temen jangan asal yang pintarnya aja. Belum tentu orang yang pintar itu nanti mau jalan. Nah, mungkin nanti egonya akan keluar sendiri-sendiri. Malah itu akan memunculkan perpecahan sendiri. Makanya Yang penting cari temen itu yang mau jalan, yang Mau dia kerja. mau kerja. Biasanya orang yang pendiam, yang biasanya di kelas diem aja, itu malah biasanya enak. Masnya ingin, masnya ingin Saya komplit ini. Iya. Aku mau kerja kan? Ya jujur nih, saya tuh punya temen IH, tak tanya, kenal yang namanya Pasya enggak? Perasaan nggak ada yang namanya Yang kenal Pasya. cuma yang bekas IHB doang udah. Kasihan. Iya, tapi jujur masnya ini dia pendiam, tapi di sini dia suruh apa aja berangkat. Nah, itu yang harus ada di jiwa-jiwa setiap anak-anak KKN. Walaupun Betul. kita misal di kampus itu diam, tapi kita tuh nanti kedepannya tuh bakal terjun ke masyarakat. Nah, pas kita di masyarakat itu harus aktif. Jadi karena kita kan makhluk sosial, jadi kita perlu bantuan. Betul banget tuh. Itu kan yang pertama ya. Yang kedua, buat teman-teman semua tuh, janganlah awal-awal KKN mikir terlalu tinggi. Prokerku mau gini. Nah, endingnya kita tuh di desa, kita campur sama masyarakat. Ngubah masyarakat tuh nggak seperti ngubah tangan tinggal. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Ngering banyak tuh. Jadi kayak bener-bener proker tuh disesuaiin. Jadi kalian harus bener-bener tahu desanya mana. Kalau bisa di tempat kalian sendiri aja. Ya, berarti terkait masalah survei tempat KKN itu memang harus proper. Memang case di kelompok kami dan kelompok sini kan karena itu kan tadi Iya, karena kurang tempatnya. survei, jadi Betul. proker kita banyak yang gagal dan dibuat ulang gitu. Jangan sampai nanti yang KKN selanjutnya jangan sampai kejadian seperti kita gitu. Iya. Mungkin surveinya lebih didalami lagi lah, jadi sesuaikan dulu apa sama proker-prokernya. Terus yang paling penting nih, jangan sampai sekelompok kalian ada yang pacaran dah. Betul. Karena di kelompok aku sama Mas Pasya nggak ada, jadi aman, oke? Aman. Untuk orang-orang yang bilang KKN ajang mencari jodoh, alah, nggak bener itu, nggak bener. Nggak bener. Karena apa? Kalau sekelompok kalian ada yang pacaran, mereka berdua ada masalah, nanti bakal mempengaruhi broker yang lain. Bener nggak? Betul. Betul. Itu perlu digaris besarin tuh, wajib. Oke. Terus, wah ini pesannya banyak banget. Ayo. Sampai lupa kesannya apa ya? Kesannya Kesan selama Dusun ber-KKN. Biting. Nah, kesannya di sini, nah kayak
kita lebih tahulah masyarakat pedalaman kayak gimana. Terus sopan santunnya jelas lebih ditekan lagi lah di sini karena di sini Jawanya masih Kental. Jawa kental. Jujur ini masih kental karena juga jauh di pedalaman. Terus di sini juga dari awal kan ceritanya kalau kita disuruh ambil data dan lain-lain. Nah dari situlah kita kayak jadi lebih tahulah masyarakat karena kita ambil datanya dari rumah ke rumah, terus kita buat broker yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Door to door ya, Mbak? Iya. Jadi mereka lebih kayak oh ya Allah kok sesuai banget nih sama saya, sesuai kebutuhan. Jadi kita kayak ngerasa lebih apa ya? Lebih lebih diterima apa ya? Ya bukan lebih diterima masyarakat sih. Ya lebih enak lah. Lebih merasa Lebih dibutuhkan. merasa dibutuhkan di masyarakat. Nah, itu kan nanti ke depannya kita bakal juga kan kita sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa kan nantinya turun juga ke masyarakat. turun juga ke masyarakat. Dan kita harus menyumbangkan ide-ide kita sebagai seorang yang Berilmu lah. berpendidikan, kita nanti di masyarakat ya kita setidaknya berguna lah. Kita Ya, ilmu kita berguna, bermanfaat diterapin di sini. Jadi nggak cuma kuliah, tidur, kuliah, pulang, kuliah. Nah, sekarang tuh saatnya kita buat nerapin ilmu kita. Kan kita udah 2 tahun yang online. 2 tahun vakum dari dunia perkuliahan. Ya kuliah, tidur nggak? Oh, Tidur nggak pas kuliah, tidur nggak? Ada. enggak Pak. Saya Ya ada tidur mas kali Ya, ada. paling. Saya tidur, Pak. Jujur. Oke. Ini Mas Parter, Mas Parter nggak ada yang mau ditambahin. Ada mau ditambahin nggak ya? Apa? Lupa sama satu orang. Apa? Kesan apa pesan? Kesan, iya, dua-duanya. Dua-duanya boleh. Kesannya boleh, kesannya boleh. Satu ada nggak apa-apa. Gak ada sih. Nggak ada. Yakin nggak ada. Emang orang introvert susah ya? Oh enggak. Mungkin dari Mas Pasha perlu dipancing nih. Sebagai dari Mas Pasha kan sendirian nih Pak di sini. Orang ya sendiri Oh, nyasar iya. di provinsi Dia Pak. Dia nyasar. Ilmu hukum sendiri nyasar di gizi. Nah, gimana kesan-kesannya tiba-tiba jadi anak kesehatan nih? Ya apa ya? Jadi kan kayak datang ke lingkungan baru ya. Jadi kan Ya. kayak saya sebagai introvert ini kayak berusaha untuk keluar dari comfort zone saya. Iya, mendapatkan teman-teman baru gitu kan ya. Iya. Suasana baru, Iya, suasana baru, orang baru, pengalaman baru. Mungkin kedepannya mau jadi ekstrovert sebenarnya. Saya terus mencoba untuk jadi extrovert. Masnya merasa kalau jurusan nggak habis bergaul sama anak-anak gizi? Apa ya? Ya iya sih, enggak. Orang udah 3 tahun ya. Iya, udah 3 tahun. Sayang. tinggal skripsi juga. Oke, mungkin ada yang mau tambahan lagi? Nggak ada? Boleh, bebas. Bebas. Ada. Mau tanya-tanya tentang kelompok kita? Iya, kalau kalian kan MIT tuh Ya. di Demak tuh terkenal Bukan panas Demak. ya. Magelang. Salah. Demak satunya. Oh, Kita di salah. Magelang. Iya, Magelang tuh. Iya. Magelang kan sebelahan sama Jogja tuh. Ya. Terkenal Ya. tradisinya. Nah, Ini kan kalian dalam rangka MIT, misinya apa? misi Oh, programnya apa program? Kalau kita sama sebenarnya stunting, cuman kita di stunting itu cuman nyerembuk. Iya. Jadi kita ngumpulin warga, perwakilan warga, terus kita ngumpulin dari fasilitas kesehatan di desa terus sama perangkat desa. Nah di situ kita rembuk. Itu kan SMD ya? SMD apa itu? Simulasi musyawarah desa. Bukan kayak simulasi. Tapi emang penyuluhan. Tapi program kayak penyuluhan. dari desanya. Nah, itu nanti juga menyangkut ke anggaran tahun 2023 di desa itu. Jadi stunting itu Kayak kemarin. sudah masuk ke anggaran. Anggaran. Jadi nanti dianggarkan misal stunting ini buat beli vitamin atau apa Ya, gitu kan. vitamin A, Ya, gitu. itu kan dianggarkan sama desa. Terus kita juga yang ngaji terus ya. Saya selebihnya kita kayak kolaborasi sama warga di sana. Iya. Terus kita kan kita di desa Sidomulyo Magelang. Kita tuh programnya itu terpusat di satu dusun karena memang dusunnya kan di sana banyak sama luas-luas gitu. Jadi cakupan kita cuma satu dusun. Tapi ada proker desa yaitu bikin pelang di 20 titik dusun. Di 20 titik di 8 dusun. Jadi kan satu desa itu kan isinya ada 8 dusun. Nah, kita diminta. Itu emang nggak ada di proker kita, tapi kita diminta sama pihak apa? Desa. Kerjasama Perangkat sama desa. Pemdes, pemerintah Diminta desa. buat kita dari mulai bikin desain pelangnya, terus kita yang masangnya juga, ya memang bareng sama warga. Tapi itu kurang lebih diserahkan pada kita gitu.
Apa tulisannya apa? Pelangnya kayak penunjuk arah dusun sama dusun. Iya, penunjuk jalan sama penunjuk dusun. Mungkin bedanya itu ya. Kalau dari kami kan diminta Mbak minta penyuluhan perilaku hidup bersih sehat. Kalian Mas buatin pelang. Gitu. Kalau kita tuh apa ya, sudah ada kayak juklaknya gitu loh. Jadi kegiatan pendidikan agama itu apa aja. Jadi sudah terstruktur dari LP2 ini. Jadi kita tinggal melaksanakan, tergantung kita mau melaksanain programnya gimana. Nah kan kemarin kita baru saja ngadain moderasi beragama. Nah di moderasi beragama itu kita mengundang 4 narasumber dari beda. Yang ada Budanya itu. Iya, ada Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Nah di situ Ada tes. para narasumber itu menjelaskan mengenai moderasi beragama dari sudut pandang agama mereka. Itu bagus tuh, mungkin nanti bisa buat gambaran buat kita ya. Ya, bisa Karena dicek kita tuh di YouTube KKN MIT 14 kelompok 19. Tuh, ada. Ada. Ya, mungkin kalau ada yang mau bikin skripsi tentang moderasi beragama bisa langsung cek Materinya banyak ya. materi banyak. nah, ya mungkin kalau kita lihat dari tadi masnya tuh bobo jenggot kayak orang Arab, rambutnya beriku ya, paham banget kayaknya tentang agama. Mungkin nanti bisa collab Mas sama kesehatan. Masnya mungkin bisa jadi apa ya? Pola hidup sehat ala Rasulullah mungkin. Nah, iya. Dengan cara ya itu jenggotnya. Iya. Nah, ini Tapi di pola hidup sehat jenggot itu juga nanti. iya, ini maksud saya tadi Mas. Ya, Jadi Kebalikan ya. karena saya tidak memahami tentang hal ini, maka skip saja. Nah ini Takutnya mau mungkin bela. enggak. Ini buat perbedaan saya ya antara orang yang belum ikut anak gizi sama yang udah nih. Kelihatan dua-duanya beda. Enggak Kelihatannya nggak kurus emang. Itu saja ya, karena ini sudah menunjukkan ya pukul malam lah, menunjuk malam. Nanti kan Sudah waktunya Mulai beristirahat. Sudah Kebetulan waktunya beristirahat. memang Mas dan Banyak habis ada proker ya. Iya. Iya. Capek. capek. Nah, itu saja. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mas. Mbak Dinar dan Mas Mas Pan. Mas Reski. Mas aku aja nggak ikut loh, nggak inget nama aku loh. Mas Reski. Kamu mau Kenal Mas 3 Pasa tahun, nggak enak. kenal 2,5 tahun nggak inget nama. Mas Pasa. Ingat tak? Restu Faruqi Fasa. Iya. Ingat. Anaknya Pak Budi. Nah, itu Saya kenal bapaknya. dari perbincangan sore ini kita mengenai KKN di Dusun Piting, Desa Desa Kedungwoto, Kedungwoto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah udah lengkap juga. Nah, sangat menarik sekali ya KKN di Dusun Binting ini. Binting. Ya, Binting kok Binting. Binting. Ya, setelah kita berbicara tadi kan, menurut kami ya termasuk KKN yang berjalan lancar dan insya Allah sukses gitu. Amin. Amin. Tujuan kita membuat podcast ini tuh ya sebagai sharing aja kita Iya, sering pengalaman. saling pengalaman. Tapi ya emang ngunjungin temen juga sih, soalnya kasihan sendirian. Ya, saya nggak ada teman di sini. Ya. Nah itu, jadi kita sharing, saling bertukar pikiran di desa kita tuh ada apa, di desa sini ada apa. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan di desa kita masing-masing kan gitu, Iya. bertukar pikiran. Jadi menumbuhkan ide-ide baru untuk kedepannya. Gitu. Oke. Untuk podcast kali ini cukup itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Cak Rapli dan Saya beli Depa. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar.